Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Alvina Kurniawati dengan NIM 2041050201114, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Program Studi Ekonomi Syariah 3. Di video ini saya akan menanggapi penjelasan dari Bapak Dr. Abdul Wadud Nafis, LC.MEI dengan judul Pengangguran dalam Perspektif Ekonomi Islam. Baik, sebelumnya saya akan menyebutkan 6 poin yang akan saya jelaskan pada video ini, yaitu 1. Pengertian pengangguran, 2. Macam-macam pengangguran, 3. Jenis-jenis pengangguran, 4. Dampak buruk pengangguran, 5. Penyebab pengangguran, dan terakhir cara mengatasi pengangguran. Baik, pertama pengertian pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja, yakni berkisar umur 15 sampai 64 tahun yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Jadi pengangguran itu orang yang ingin bekerja dan sedang mencari pekerjaan namun masih belum mendapatkannya. 2. Macam-macam pengangguran. Ada 4. 1. Pengangguran terbuka. Artinya secara nyata ia tidak mempunyai pekerjaan dan tidak berpenghasilan, padahal ia sudah masuk dalam kategori angkatan kerja. 2. Pengangguran tersembunyi, merupakan tenaga kerja tetapi tidak dalam waktu yang standar atau normal. Tenaga kerja biasanya bekerja 8 jam per hari, namun mereka ini hanya bekerja 5 jam saja. Dan 3 jamnya mereka terpaksa menganggur. Biasanya terjadi akibat perusahaan yang merekrut terlalu banyak tenaga kerja. 3. Pengangguran musiman, yakni pekerja yang hanya bekerja pada bulan-bulan tertentu saja. Contohnya seperti pekerja pada sektor pertanian. Pengangguran musiman ini hanya aktif pada saat panen saja. Namun setelah panen mereka menganggur kembali. 4. Setengah menganggur, yakni pekerja yang mempunyai pekerjaan namun jam kerjanya lebih sedikit. Setengah menganggur ini hampir sama dengan pengangguran tersembunyi, namun sedikit lebih parah, karena biasanya mereka bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu atau 1 hingga 4 jam saja dalam sehari. Jenis pengangguran ada 4, yaitu 1. Pengangguran friksional. Artinya seorang pekerja yang berhenti dari pekerjaannya untuk mendapatkan pekerjaan baru yang lebih cocok dengan dirinya. Di saat mencari pekerjaan ini kan sementara mereka menjadi penganggur. Nah, mereka inilah yang termasuk dalam pengangguran friksional. 2. Pengangguran siklikal. Pengangguran yang terjadi karena siklus ekonomi. Biasanya mereka ini di PHK karena adanya perubahan kegiatan perekonomian dalam suatu perusahaannya. 3. Pengangguran struktural, disebabkan oleh adanya perubahan struktur perekonomian yang memerlukan keterampilan baru. Terakhir ada pengangguran teknologi, disebabkan oleh adanya alih teknologi, perubahan tenaga kerja dari manusia menjadi mesin. Dampak buruk pengangguran. 1. Menurunkan pendapatan per kapita dan pertumbuhan ekonomi. 2. Meningkatkan biaya sosial. 3. Menurunkan aktivitas perekonomian. 4. Menurunkan penerimaan negara. 5. Menurunkan tingkat keterampilan. 6. Kegiatan distribusi kurang lancar. 7. Terjadinya kemiskinan. 8. Kurang gizi. 9. Tindak kriminal meningkat. 10. Produktivitas tenaga kerja rendah, dan terakhir upah yang sangat rendah. Penyebab pengangguran. 1. Tidak sebanding antara penawaran dan permintaan pekerja. Jadi lebih tinggi atau lebih banyak permintaan pekerja daripada lowongan pekerjaannya. 2. Turunnya pengeluaran total dan output. 3. Perubahan teknologi. 4. Waktu yang dibutuhkan untuk mencari pekerjaan. Selanjutnya adalah cara mengatasi pengangguran, yaitu 1. Dengan menyelenggarakan bursa tenaga kerja. 2. Informasi lowongan kerja. 3. Memberikan pelatihan kerja. 4. Membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya. 5. Meningkatkan peredaran modal usaha. 6.
meningkatkan jiwa kewirausahaan, dan terakhir transmigrasi. Berikutnya, pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam Islam, pengangguran terbagi menjadi dua. Satu, pengangguran jabariyah atau terpaksa. Artinya, orang itu tidak bekerja, sudah masuk angkatan kerja, sudah mencari pekerjaan namun masih belum mendapatkannya. Dua, ada pengangguran khiyariyah atau pilihan. Orang ini tidak mau bekerja padahal mampu untuk bekerja serta mempunyai kemampuan atau keterampilan, namun orang ini hanya malas untuk bekerja. Terakhir, solusi pengangguran dalam perspektif ekonomi Islam. Satu, ada mekanisme individu, dan dua, mekanisme sosial ekonomi. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Semoga dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.